Jadi banyak petani-petani denim di sini, tapi banyak juga yang nggak fokus. Dan insya Allah 2022 gue internasional ke mancanegara, saya pengen tembus. Kenapa saya sampai bikin live, jualan live? Karena dulunya orang tuh ada yang nggak percaya bahwa denim itu ada di Indonesia yang bunga tumpuk. Doors, I'm a fool for your love. Kamu mau nanya apa buat ini? Boleh ya? Boleh. Boleh, apalagi yang muda gini memang sorotan saya, Bu. Gitu. Di sini memang anak-anak muda yang saya harus bisa keluar dari zona nyaman. Kalau bisa jangan pernah masuk zona nyaman. Saya nggak pernah masuk zona nyaman, nggak pernah sama sekali. Umur berapa? Kalau aku umur 20 saya udah jatuh, Bu. Umur 20 saya udah jatuh. Udah jatuh, punya utang miliaran, ratusan juta lah miliaran. Oh, bisa punya utang miliaran juta? Ya kan dulu ambisi saya. Jiwa muda itu nggak berpikir panjang bagaimana ke depan. Kalau ternyata bisnis itu harus step by step, semua itu harus berproses. Nggak bisa kita mau langsung gede ya? Cepet kaya, kita mau instan cepet. Terus modalnya minjem gitu ya? Nggak bisa, iya. Dulu saya kayak gitu. Bisnis itu harus step by step, udah sabar aja. Kita selangkah demi selangkah nanti bakal, yang penting tujuan kita jangan kita rubah. Kalau ada yang salah sama di bisnis, strateginya aja, caranya aja yang kita rubah. Tapi tujuannya jangan kita rubah. Kita fokus sama apa yang passion kita. Udah nemuin nggak passionnya? Kalau aku sih mau lanjutin ini sih, bisnis kakek Apa? di Jambi. Itu dia punya Kebun karet. Iya, kebun karet. Iya, itu tinggal cari kan. Sekarang udah enak di Google, udah enak banget. Saya juga nggak tahu bakal jadi kayak gini, bakal punya karyawan banyak, bakal hidup santai dan ngatur-ngatur semua. Nggak tahu, tadinya nggak pernah kenal sama yang namanya istirahat, sama yang namanya capek tuh nggak kenal, udah bersahabat. Jadi memang entrepreneur itu harus benar-benar punya mental yang baja, nggak cengeng, nggak pandai ngeluh. Jadi harus kita telan sendiri, meledak di perut sendiri. Itu kalau menjadi pembisnis. Yang itu mental. Kalau mau mulai gini, kalau saya misalkan orang mau nanya bisnis mobil sama saya, yang saya pertanyain bukan siap sukses, siap sakit nggak, siap sendiri nggak, siap dijauhin temen nggak, siap nggak punya waktu buat nongkrong kan. Karena yang kita pikirin tuh masa depan gitu. Saya pernah nyesel, Bu, gitu. Ternyata kalau memang tahu dewasa itu bakal butuh uang seperti ini, kebutuhan banyak, dari SD saya udah nabung. Saya nggak mau main-main, nongkrong-nongkrong nggak karuan, nggak jelas, buang-buang uang. Beneran. Pikirin lah masa tua umur 40 kita bagaimana, umur 50 tahun kita seperti apa. Apalagi yang sekarang, biarin lah teman-teman kita, oh lu mah hasil dari orang tua, kita kalau bisa kita sendiri. Itu aja. Memang berat, memang nggak gampang, memang nggak mudah banget gitu. Pedih, Bu. Iya sih, pasti pedih banget ya. Iya, pedih banget sendiri, nggak punya teman. Masih umur berapa? Saya umur 27. Baru 27. Udah jauh lah ya. Iya. Tapi ya yang dia dapetin saya bersyukur. Gagal di umur belasan tahun, saya udah nggak takut ditipu dan kayaknya udah nggak punya rasa takut lah. Udah. Kalau udah tahu kali orang mau nipu apa enggak ya? Iya, malah udah tahu saya. Gitu. Mana yang benar-benar mau pembeli, mana yang benar-benar cuma nanya dong, saya udah paham banget. Jadi memang semua itu pengalaman, pengalaman tuh hebat banget buat saya gitu. Ada orang nggak nyangka, bang pasti kuliah di marketing ya bang pasti kuliah di jurusan IPB ya bang pasti jurusan ini ya. Lalu saya nggak sekolah, saya cuma SMP doang, cuma tekad dan semangat saya yang besar. Gitu. Dan mungkin menurut orang lain saya udah ya alhamdulillah, tapi ini masih kecil banget buat saya karena mimpi saya tuh tertantang banget sama mimpi saya sendiri. Saya pengen jauh lebih besar lagi dari ini.
dari nol besar, benar-benar saya nggak punya modal sama sekali. Sama sekali. Bang Ipul, Bang Dayat itu orang-orang yang satu perjuangan sama saya. Ketika mereka yang ada dua teman saya yang saya mau ajak bisnis, tapi mereka nggak percaya bicara saya. Nah, Bang Ipul, Bang Dayat, Bang Agung yang percaya. Oke. Pertama-tama mungkin Mas ini bikin PT atau perseorangan aja? Baru perorangan, tapi bakal jadi PT. Oke. Rencananya itu kapan tuh? Rencananya di tahun 2022 udah jadi PT. Oh, Udah PT. oke. Produknya apa nih? Yang unggulan aja deh. Yang unggulan cuma di adenium. Di Adenium. tanaman, iya. Saya fokus di satu bidang. Orang bakal kenal saya ya cuma di adenium. Nama saya Rahman Nurseri, orang tahu di Indonesia saya bakal jadi ikon adenium. Yang pertama di Indonesia ya adenium, cuma nyari di Rahman Nurseri. Jadi banyak petani-petani adenium di sini, tapi banyak juga yang nggak fokus gitu loh. Dia banyak tani ini. Saya cuma di adenium. Karena saya tahu yang berhasil itu yang fokus dengan satu titik tujuan. Gitu. Jadi nggak ngelihat ini rame kita ikut, ini rame kita ikut. Orang mau bilang apapun tentang bisnis saya tetap fokus di adenium. Kalau buat bisnis adenium mulainya dari tahun berapa tuh kalau gitu? Kalau mulai dari nol itu mulainya di tahun 2017 November. 17 November. Iya, tepat ini di jalan 5 tahun. Oh, udah 5 tahun berarti Iya. ya jalannya. Oke. Kalau gitu buat apa namanya? Buat menghasilkan produk gitu ya. Iya. Adenium sampai jadi itu kira-kira mulainya dari mana gitu? Dari bibit? atau- Dari bibit. Iya. Dari biji kita persilangan kan. Kita terus menciptakan genetik terbaru, menciptakan varian-varian baru. Nah, dari bibit itu sampai bisa dijual kita makan waktu sekitar 7 sampai 8 bulanan. Itu dalam perawatan yang benar-benar ya. Tapi kalau misalkan stagnan kita bisa makan waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun. Baru kita bisa jual. Jadi emang di sini tuh dijualnya yang sudah jadi atau masih bibit bentuknya? Yang sudah jadi, karena gini, mayoritas kan pencinta adenium itu dia pengen tahu yang kualitas yang baru, yang terbaru, dan sekarang yang lagi hits banget yang varian bunga tumpuk. Jadi bukan saya nggak jual, boleh aja mau beli yang bibit, mau beli yang varian bonggolan seperti apa, kan banyak banget adenium spesiesnya, jenisnya banyak. Cuma yang saya unggulin itu varian bunga-bunga tumpuk, karena kan mungkin di Indonesia baru sekitar 25% orang Indonesia tuh tahu bahwa adenium tuh sekarang udah ada varian bunga tumpuk. Kalau dulu kan single, jadi yang saya utamain untuk penjualan saya ya di bunga tumpuk. Oke, buat produksinya itu biasanya biaya berapa sih? Satu aja? Satu misalkan kalau satu contoh ya, kita jual bikin set A itu belian. Kalau kita belian langsung di petani ya, kita punya modal 5.000 ya, dari petani itu 5.000. Terus kita grafting, kita bisa jual dari 5.000 ke 25 sampai ke 35.000 per pohonnya. Tapi kita makan waktu dari 5.000 itu kita makan waktu 4 bulanan untuk merawat itu sampai bisa jadi harga 30 sampai 35.000. Oh, Kayak gitu. itu udah termasuk sama biaya overhead juga di Iya, ininya. udah global di situ kita ngambil buat karyawan, terus buat biaya packing, biaya operasional semuanya di situ gitu loh. Nah, tapi kan nggak cuma satu item yang kita jual, ada varian-varian set-setnya yang berbeda. Jadi kalau kita pukul satu rata ya nggak bakal ketemu. Kita mau punya karyawan berapa tuh nggak bakal ketemu. Jadi money manager ini nggak bakal bisa dapat gitu loh. Jadi kita punya varian set up, set B, set C dan lain-lain, pohon original, terus percabangan, terus jenis chapser, terus jenis original bunga tumpuk, banyak macamnya gitu loh. Jadi nggak cuma satu item aja yang kita jual gitu. Kalau sekarang nih apa namanya, biasanya pembelinya tuh dari daerah mana kalau boleh tahu? Kalau yang saya analisa database saya itu beda-beda ya. Setiap tahun atau setiap setahun 3 kali tuh saya lihat. Oh lagi rame di Bali nih di bulan 3. Oh lagi rame dari Kalimantan nih. Tapi untuk Indonesia keseluruhan saya udah siap kirim dan udah pernah saya kirim semua. Gitu. Udah terkirim semua ke Indonesia. Dan insya Allah 2022
go internasional, ke mancanegara, saya pengen tembus gitu loh. Tapi kan semua itu butuhnya proses gitu loh. Apa kekurangan kita terus introspeksi diri dari produk kita sendiri. Bagaimana orang tuh pengen beli produk kita gitu loh. Nah, lihat kelebihannya gitu Iya, ya. gitu. Iya benar sih. Oke, kalau boleh tahu nih, ada pemasaran nggak selain YouTube gitu loh? Karena kan yang aku tahu sekarang nih, Mas kan pemasarannya lewat YouTube nih, Iya. gitu kan? Mungkin ada platform lain selain YouTube. Ada platform itu awalnya di Facebook. Tapi saya lihat dan saya perhatiin progres platform Facebook itu buat pribadi saya ya, bukan buat yang lain. Buat pribadi saya mungkin ada juga yang Facebook bagus buat mereka, tapi Facebook buat saya tuh kurang gitu loh. Akhirnya saya lari terjun 2019 ke YouTube channel, bikin ngembangin YouTube channel dan gak langsung berkembang seperti itu gitu loh. Dan di situ saya lihat peluang bukan dari AdSense YouTube, tapi bagaimana YouTube ini bisa menghasilkan hasil bisnis saya gitu. Wah, ini punya peluang besar di situ. Wah, saya harus ngumpulin database dulu dong. Harus dapat subscriber banyak dulu dong. Ketika mereka udah kumpul, baru di situ saya bisa bagaimana menjual dengan produk saya dengan platform platform YouTube gitu. Selain YouTube ada Instagram juga gitu loh. Dan baru beberapa bulan ini karena memang banyak dorongan, banyak support untuk buka online shop, Rahman Nusairi udah bikin sekitar 1 bulan yang lalu baru di all shop Shopee. Baru di Shopee. Nanti bakal merambah terus ke Lazada, Tokopedia. Perlahan semua bakal saya jajahi gitu. Aku denger katanya kalau pas lagi malam tuh ada live YouTube ya? Live Instagram. Live Instagram. Iya, kalau siang live YouTube, kalau malam live Instagram. Oh, itu dia bentuknya lelang gitu ya? Betul. Kalau di Instagram lelang, kalau di YouTube kita flash sale, jual cepat gitu loh. Tapi sih perbedaannya sama aja, cuma lebih asik aja. Kira gini, bagaimana caranya orang tuh nggak jenuh gitu loh membeli produk saya. Ada hiburan lah. Jadi kita ada hiburan, saya live. Jadi karena memang banyak banget angka-angka penipuan centang adenium di Indonesia sekarang, saya bikin live sale. Jadi orang lebih percaya, orang lebih real, jelas, pokoknya pasti gitu loh. Dan penjualnya juga memang Rahman Nusairi itu ya memang ada di Indonesia tuh bunga tumpuknya ada loh. Rahman Nusairi ada sampai live sampai siang malam di YouTube, di Instagram. Saya tunjukin terus. Kenapa saya sampai bikin live, jualan live? Karena dulunya orang tuh ada yang nggak percaya bahwa denim itu ada di Indonesia yang bunga tumpuk. Gitu, makanya saya terus ngebuktiin gitu loh. Jadi semakin orang nggak percaya, semakin saya tuh bisa ngebuktiin, bikin varian baru. Nah sekarang bisa menciptakan spesies bunga baru, tapi kan harus kita makan waktu 1-2 tahun untuk mendapatkan hasilnya gitu. Iya sih, benar. Oke, aku masih penasaran aja sih. Maksudnya kayak buat kedepannya tuh tujuannya masih samakah atau mungkin ada yang mau dikembangkan dari yang sekarang? Tujuan saya cuma satu, saya bisnis ini pengen bisa bermanfaat buat orang. Saya pengen banyak banget buka lapangan pekerjaan. Nah, nasib bakal bukan ngerambah, Rahman Nusairi bakal dikenal dari adenium. Tapi kedepannya insya Allah rencana besar saya, Rahman Nusairi punya online shop, misalkan ponsel, RN kuliner, RN dan lain-lain lah. Tapi kan memang semua itu cita-cita, mimpi boleh kan, mimpi gratis kok. Penting kita kerjain sampai kita targetin gitu loh. Kita semangatin, kita laksanain mimpi kita, jangan cuma mimpi sekedar mimpi doang gitu. Dan mungkin ya yang saya lihat ini ya kapal besar Rahman Nusairi. Tapi Rahman Nusairi punya online shop misalkan kayak Tokopot ya kan. Dan dasarnya gitu. Jadi ngerambahnya ke situ. Oh, berarti mau mencoba F&B juga? Iya. Nanti besar kayak gitu. Tapi ini tuh menurut saya Rahman Nusairi baru setengah langkah. Baru setengah langkah. Walaupun orang ngerasa udah ya alhamdulillah, tapi buat saya pribadi ini baru setengah langkah saya jalan. Karena masih banyak. Saya punya cita punya online shop Rahman Nusairi itu di seluruh Indonesia, di seluruh kota-kota Indonesia. Jadi lebih membuat orang-orang lebih mudah gitu loh. Misalkan ada di Bekasi, orang nggak perlu ke Tangerang lah, di Bekasi Rahman Nusairi ada. Oh, mau ada toko sendiri gitu? Iya gitu. Misalnya mau buka cabang-cabang Cabang terus. Oke.
Tapi emang pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini gitu. Karena memang pengen buat kiblatnya ada di Indonesia gitu. Kalau di Jakarta? Di Jakarta juga ya insya Allah di mana ada letakkan kita punya niatan gitu loh. Tinggal tujuan kita kan kita pengen buka lapangan pekerjaan baru gitu. Kalau memang tujuan kita baik, Tuhan juga tahu kok, gitu aja. Yang penting kita kerja kapan Tuhan mau kasih, kapan Dia mau memberi kita. Yang penting kita usaha, kita ikhtiar aja, gitu. Nggak perlu khawatir. Yang penting kita udah usaha, mau dikasih hari ini, mau dikasih lusa, atau mau dikasih 5 tahun ke depan, atau mau dikasih 10 tahun ke depan, gitu. Jadi boleh kita kerja, tapi jangan terlalu besar harapan kita. Nanti bakal kecewa sama diri kita. Karena apa? Ya kita kerja aja dulu lah, gitu. Hasilnya Belakangan aja ya. Gitu aja gitu. Tapi kalau kita belum kerja udah mikirin hasil, kita jadi malas kerjanya gitu. Yang penting kerja aja dulu, usaha aja dulu. Kan kalau saya bilang kayak gini, mau nggak kerja nggak digaji? Nggak mau kan? Mau nggak usaha nggak ada untung? Nggak mau kan? Coba deh usaha aja dulu, nanti untung nggak ngikutin kok. Oh gagal bang, ya berarti ada yang salah, harus coba lagi. Oh hari ini nggak dikasih bang untung, ya berarti besok untung ya. Jadi nggak selamanya kita tuh untung, nggak selamanya juga kita rugi. Di kehidupan juga sama seperti itu. Nggak selamanya kita dalam keluarga atau kita berhubungan sama orang tua, kita juga kadang ada selisihnya, kadang kita ada bentroknya, kadang kita ada baiknya, ya kan? Kadang kita sedikit ada bencinya. Itulah kehidupan. Gimana kita bisa ngimbangin aja. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, di sini tenaga kerjanya, maksudnya teman-temannya Mas nih ada berapa sih yang bantuin? Ada 12 orang. 12 orang. Iya, dari sendiri saya. Sekarang udah 12 orang. Oh, ada 12 orang. Itu kerjanya udah ada masing-masing, ada iya, ada admin, ada perawatan, ada packing, ada editing, semuanya. Jadi udah terpecah semua. Jadi ya kedepannya Ramon Nusiri jadi PT karena memang semua mereka udah sesuai proses kerjanya, udah masing-masing di bidangnya, masing-masing di tempatnya, gitu loh. Makanya kemarin saya bikin live sale 12 jam juga, orang ngiranya ya saya nggak mampu, tapi memang kenyataannya 12 jam itu saya goals banget, sukses banget acara 12 jam saya. Gitu. Oh itu tuh langsung dijual, langsung di ini ya, apa namanya, dia kan lelang untuk ya? Iya. Itu dari komen YouTube atau dari komen YouTube, bisa aja lihat di siaran ulangnya. Di situ begitu cepatnya, begitu antusiasnya orang terhadap Adenium. Berarti kan peluang besar gitu loh buat saya. Ya suatu saat saya pengen bisa bikin bagaimana Ramon Nusiri bisa bikin flash sale 24 jam. Terus saya pengen bikin, wah penjualan Adenium saya pengen buat pecah rekor nih. Penjualan 24 jam terbanyak Adenium gitu ya. Tapi kalau hari ini ada live juga? Apa nanti malam. Oh, nanti malam di Instagram ada live. Gitu. Oke. Kayaknya itu dulu aja. Habis itu nanti aku mau muter-muter dulu. Boleh, gitu boleh. Kan. Sambil foto-foto gitu Iya, ya, mau boleh. lihat. Nanti ada kebun sebelah sana, di sini juga. Kayak gitu. Makasih ya. Iya, siap. Sukses. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Ini Ya benar. Ini kalau saya pindah ke rumah, pindah suasana dia ini enggak ya? apa? Karena kan mungkin udaranya beda. Ya biasa dia adaptasi dulu. Mungkin ini mau jadi ganti media dulu. Nah, ini kan ibu mau ganti media nih. Kayak tadi saya bilang. Ini jangan pakai pot besar kalau bisa. Oh iya, itu potnya gede. Iya jangan. Jadi 15. Ibu ceplok aja kayak gini tuh. Ceplok kayak gini masuk ke pot. Pot yang gedean. Iya, potnya kan ini kan pot 15. Pakainya 17 kalau nggak 20 maksimalnya. Jangan pakai pot gede. Iya, itu potnya mungkin kegedean. Karena saya mau taruh supaya bisa ngegantung. Kan saya taruhnya di atas tuh. Nah, dia potnya jelek banget nih. Tadi dari bekas apa namanya KFC. Tadi saya potnya kasihan banget. Nyari, iya maksudnya biar potnya kecil aja nggak jadi masalah. Kalau gede percuma, ruang kampanye media juga nggak kepake, percuma aja. Makanya ibu jangan kalau mau ganti media pohon rusak sama pohon mau ganti nutrisi itu beda, kayak gitu aja kan. Di akar ini jadi nggak pada putus, tambah media seperempat di sini, media baru ini tinggal ceplok. Jadi makin bagus semakin bagus semakin banyak kuning gitu. Jadi semakin lebat
Kalau ibu cuma tinggalin satu, misalkan satu cabang ibu potong jadi 2. Dari 2 udah tumbuh misalkan 20 sentian, ibu potong lagi dari 2 jadi tumbuh 4, bisa tumbuh 5, bisa tumbuh 6. Paling hebat tumbuhnya 3. Minim banget kan. Karena akarnya nggak diganggu ya. Jadi Iya. dia pasti tumbuh ya. Pasti tumbuh gitu loh. Kecuali pohon-pohon yang udah puluhan tahun, misalkan mata tunasnya udah rata lah. Itu susah buat tumbuh. Kalau dia udah keras ya ininya udah putih jadi gitu. Iya, Susah ya. ada kan orang kan saya potong, saya lihat coba kirim dong fotonya, potongnya terlalu bawah, udah nggak ada mata tunas, saya nggak bakal dia tumbuh, gitu. Jadi misalkan jaraknya ibu mau motong 5 cm dari graftingan ya, dan potong kayak gini, misalkan udah panjang nih, contoh ini udah panjang lah, ibu potong aja di sini, nanti dia bakal tumbuh. Misalkan ibu mau bikin cabang lagi karena ini cabangnya udah bunganya, dia turun lah, terus nggak kuat sama dahannya lah, ibu nggak perlu potong saya bilang 5 cm. Tinggal ibu, kayaknya bagusnya di atas nih, nanti bakal tumbuh cabang lagi di sini, ya udah potong atas, gitu. Karena kan kalau semakin pendek juga semakin bagus kok. Iya, maksudnya pendek-pendek cakep. Padet pohon Iya, itu kayak gitu. Bonsai kayak gitu. Iya. Saya tuh keburu, aduh sayangnya bunganya lagi bagus. Nah kadang kan kayak gitu terlalu kebanyakan sayang lah, takut lah. Tapi kalau ngeliat bang kok bisa kayak gitu ya, saya bilang berkali-kali di edukasi saya di YouTube harus berani. Kalau mau punya perubahan tuh harus berani coba. Kalau udah panjang liar potong, nanti dia bakal tumbuh lagi. Ya ini kan udah biji. Iya. Bijinya. Nah dapat bijinya dari Bijinya dari indukan di sini, di mana indukannya? ada di kebun sebelah. Oh, emang nggak dimunculin di sini ya? Iya, kalau yang varian bunga tumpuk adanya di atas. Di atas rumah saya di lantai 2. Oh, Memang itu buat indukannya. iya, buat eksperimen. Buat nyiptain bunga-bunga baru, buat nyiptain genetik baru. Ini kemarin hasil flash sale 12 jam nih. Dari sini ke sana tuh punya orang semua tuh. Oh, ini udah punya orang semua. Punya orang semua. Sampai ke sana tuh udah punya orang semua. Yang penting kalau pohon busuk, medianya harus kering, jangan lembab. Kalau dia ketemu media lembab, dia bakal lukanya busuk lagi. Oh, iya. Tuh, Tapi perlu disungkup nggak? nggak usah. Oh, nggak usah? Nggak usah disumpuk, biar dia kering aja. Oh, iya. Ini udah kering udah nggak apa-apa, nanti dia hidup lagi. Nah, lukanya itu perlu ditutupin nggak? Nggak usah kalau udah kayak gini mah udah kering. Tapi kalau ya baiknya ya ditenin nggak apa-apa. Nggak ditenin juga nggak jadi masalah. Oh, Mau di hujan lagi juga nanti, misalkan besok pagi baru dibilas lagi. oh, berarti air hujan nggak bagus dong? Nggak bagus. Iya, zat asamnya kan tinggi banget. Kalau mau lebih bagus lagi, misalkan pohon tiap pagi siram. Karena Iya, embun pagi. malam juga nggak bagus. Kalau mau tahu. Oh, Jadi asal dibilas aja dia seger lah. soalnya sih dia tahan panas. Kalau itu iya. Pohon sini sih bandel, kalau mau didiemin aja Ini juga nggak bandel jadi masalah. sebenarnya nih bandel kalau bisa tahu. Kalau kita lawannya mau dia diemin bandel. aja juga nggak jadi masalah. Ya saya segini banyak sampai di kebun sana kan banyakan lagi. Mungkin tadi Nabil lihat di sana kan. Iya banyak. Iya. Banyak ya? Udah gede-gede. Lebih banyak lagi di sana. Oh. Gitu. Kadang kitanya aja yang terlalu panik. Mungkin emang kalau lagi masih baru, masih pemula, mungkin emang lagi sayang-sayangnya, baru ada kuning daun dikit aja udah panik, ada semut aja udah panik, baru daun dikit udah panik, nggak jadi masalah kali. Ini apa nih? Itu capser. Oh, ini kapsal abang seri. Ini dia berkembang-kembang ya? Berkembang. Cuma bunganya pink memang. Oh. Ini dia bisa bikin kapsel gini tuh di kotak-kotak gitu. Enggak, aslinya, genetiknya. Genetiknya. Iya. Saya tadi awal bingung loh. Kapsel apaan gitu. Saya dengar oh ternyata saya Ya singkatan Cabang cabang seri. Kebanyakan orang percabangan aktif udah dibilang capser. Kalau capser itu bibitnya baru daun 4 udah keluar cabang. Asli real kalau genetik capser. Kapselnya di mana kapsel? Dia kan silangan Bu dulu. Silangan. Iya. Yang hilang? Kayak kita nemu gini loh. Jadi genetik satu kita punya bibit 1000 pohon.
Nah, satu genetiknya yang berbeda, di situ kita kembang biak. Oh. Kalau misalkan sudut pandang ibu kan sama sudut pandang saya beda. Ibu ngeliat satu balai ini, mungkin ibu ngeliat sama semua. Tapi saya bisa ngeliat satu balai ini ada yang satu atau dua yang berbeda. Gitu loh. Jadi kita memahami karakter-karakter mereka. Ini udah mau kembang belum sih? Kalau udah merah-merah pucuknya itu udah Belum, mau kembang. kalau itu masih puber lah, masih masa puber, masa pertumbuhan. Ketemu lagi Bang. Kapan-kapan mau kesini lagi. Iya. Mantap pokoknya nggak ada duanya. Bagian dokumentasi. Iya. Ya adek nih. Adeknya. Enggak. Hah? Enggak.